Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Tripena Lubis dari kelas 4E Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penjadwalan CPU. Untuk proses penjadwalan CPU ini terbagi menjadi 4, yaitu FCFS atau First Come First Serve, yang kedua ada SJF atau Short Job First, yang ketiga ada Priority Schedule, yang keempat adalah Round Robin. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pembahasan pertama, yaitu FCFS atau First Come First Serve. FCFS ini memiliki konsep yaitu yang datang pertama akan diproses terlebih dahulu, tidak peduli burst time-nya besar ataupun kecil. Burst time di sini artinya waktu pemrosesannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh soal. Gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata dan waktu tunggunya. Nah, di sini ada tabel, ada proses, dari P1, P2, P3, P4, sampai P8, ada arrival time atau waktu kedatangan. Nah, di sini ada burst time atau waktu pemrosesannya. Berikut langkah penyelesaiannya, yaitu di sini ada CPU. Nah, di sini CPU-nya sudah saya gambarkan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Di sini ada ready query-nya. Ini nanti akan isi P1 sampai P8. Ini ada arrival time atau waktu kedatangannya. Nah, pada arrival time ke 0, P1 datang. Maka P1 masuk ke dalam proses. Nah, P1 ini memiliki burst time yang 10, maka akan selesai pada waktu yang ke-10. Nah, waktu ke-1, ke-2, ke-3, ternyata ada yang datang. Siapa? Ada P2, maka P2 masuk ke dalam antrian. Keempat, 5, 6, 7, 8, 9, ada yang datang. P3, P3 masuk ke dalam antrian. Nah, waktu ke-10, P1 selesai diproses, maka P2 dan P3 akan antri. Kemudian siapa yang akan diproses? P2. Kenapa? Karena P2 datang terlebih dahulu. Pada waktu yang ketiga, maka P2 diproses, memiliki burst time 4, maka akan selesai pada waktu ke-14. Maka waktu ke-11, 12. Nah, pada waktu ke-12 ternyata yang datang. Siapa? Yaitu P4. Maka P4 akan menunggu, di sini antri. Kemudian waktu ke-13, ke-14, P2 selesai diproses, maka P3, P4 akan masuk ke dalam antrian. Apakah waktu ke-14 ini ada yang datang? Ada, yaitu P5, maka P5 juga masuk ke dalam antrian. Selanjutnya P3 masuk ke dalam proses. P3 memiliki burst time-nya 4, akan selesai pada waktu yang ke-18. Maka waktu ke-15, wah, ternyata ada yang datang. Siapa? Ada P6. Maka P6 masuk ke dalam antrian. Ke-16, 17, 18, P3 selesai diproses. Ada yang datang? Ada P7. Namun sebelumnya, masukkan dulu P4, P5, P6 ke dalam antrian, kemudian P7. P4 masuk ke dalam proses. P4 memiliki burst time-nya 2, maka selesai pada waktu ke-20. Nah, masuk P5, P6, P7. Apakah waktu ke-20 ada yang datang? Ada, yaitu P8. Maka P8 masuk ke dalam antrian, P5 masuk ke dalam proses, memiliki burst time 6, maka selesai pada waktu ke-26. Masuk P6, P7, P8. P6 akan diproses, memiliki burst time-nya 5, selesai pada waktu ke-31. P7, P8 masuk ke dalam antrian, P7 akan diproses, memiliki burst time-nya 7, maka selesai pada waktu ke-38. Kemudian P8 masuk ke dalam antrian. Nah, P8 akan diproses, memiliki burst time 3, maka P8 ini selesai pada waktu ke-41. Nah, semua sudah selesai. Kita akan menghitung waktu tunggunya. Untuk menghitung waktu tunggu ini, kita lihat terakhir diproses itu kapan. Kemudian dikurangi waktu kedatangannya. P1 sama dengan 0. Kenapa? Karena pada waktu ke-0, P1 datang dan langsung diproses. Dan selesai pada waktu ke-10. Jadi dia nggak nunggu sama sekali. Selanjutnya P2, terakhir diproses itu di waktu ke-10. Maka 10 dia datang ke waktu kapan? Waktu ke-3. Maka 10 dikurang 3 sama dengan 7. P3 terakhir diproses itu di 14. Maka di sini 14 dikurang kapan dia datang? Waktu ke-9, maka 14 dikurang 9 sama dengan 5.
Selanjutnya P4 terakhir di 18 dikurang waktu kedatangannya 12, maka 18 dikurang 12 sama dengan 6. Selanjutnya P5 ini terakhir di proses waktu ke-20, dia datang waktu ke-14, maka 20 kurang 14 sama dengan 6. Kemudian P6 terakhir di 26 datang ke waktu 15. Maka 25 dikurang 15 sama dengan 11. P7 terakhir diproses di 31 dikurang datang waktu ke 18. Maka 31 dikurang 18 sama dengan 13. Dan P8 terakhir diproses itu di 38 datang waktu ke 20, maka 38 dikurang 20 sama dengan 18. Nah, kita jumlahkan. 0 ditambah 7 ditambah 5 tambah 6 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 18 sama dengan 66. Kemudian kita hitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya. Rumusnya yaitu totalnya ini, total waktu tunggu dibagi dengan jumlah prosesnya, banyak prosesnya. Banyak prosesnya ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Berarti ada 8. Maka 66 dibagi 8 sama dengan 8,25 satuan waktu. Baiklah, untuk yang kedua yaitu Short Job First atau SJF yang non-preemptive. Artinya di sini tanpa antrian. Memiliki konsep, jika memiliki arrival time yang sama, maka burst time terkecil akan diproses terlebih dahulu. Nah, di sini berarti patokannya burst time terkecil. Langsung ke contoh soal. Gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Di sini prosesnya sama, ada P1 sampai P8, ada arrival time dan burst time-nya. Nah, di sini langkah penyelesaiannya. Di sini ada CPU, waktu ke 0 ada P1 yang datang. Maka P1 diproses, memiliki burst time yang 10. Nah, waktu ketiga ada P2 masuk ke dalam antrian. Waktu ke-9 ada P3 masuk ke dalam antrian. Waktu ke-10 P1 selesai diproses, maka P2, P3 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini proses SJF ini akan berlangsung, di mana burst time terkecil akan diproses terlebih dahulu, tidak peduli waktu kedatangannya. Namun, karena di sini memiliki burst time yang sama-sama 4, maka kembali ke proses FCFS yang datang terlebih dahulu, yang diproses terlebih dahulu. Maka P2 masuk ke dalam proses. Waktu ke-12 ada yang datang, yaitu P4 masuk ke dalam antrian. Waktu ke-14, P2 selesai diproses. Nah, waktu P2 selesai diproses, P3 masuk, P4 masuk, kemudian ada P5 yang datang. Kemudian P5 masuk dalam antrian. Kemudian siapa yang duluan diproses lagi? P4. Kenapa P4? Karena burst time-nya lebih kecil. P3 punya burst time 4, P4 punya 2, P5 punya 6. Yang paling kecil di sini adalah P4, yaitu 2. Maka P4 masuk ke dalam proses. Waktu ke-15 ada yang datang, yaitu P6. Maka P6 masuk ke dalam antrian. Kemudian waktu ke-16, P4 selesai diproses karena punya burst time 2, maka P3, P5, P6 akan masuk ke dalam antrian. Waktu ke-16 ada yang datang, tidak ada, maka lanjut memiliki burst time terkecil diproses, yaitu P3. Ada 4 ya. Maka masuk ke dalam proses, akan selesai pada waktu ke-20. Maka waktu ke-18 ternyata ada yang datang, yaitu P7. Maka P7 masuk antrian. Waktu ke-20 P3 selesai diproses, maka P5, P6, P7 masuk ke dalam antrian. Pada waktu ke-20 ternyata ada yang datang, yaitu P8. Maka P8 masuk ke dalam antrian. Nah, kita lihat di sini burst time terkecilnya P8, yaitu 3. Maka P8 akan diproses terlebih dahulu. Nah, karena burst time-nya 3, maka selesai di 23. Kemudian P5, P6, P7 masuk ke dalam antrian. P6 akan diproses terlebih dahulu, masuk ke dalam proses. Memiliki burst time 5, maka selesai pada waktu ke-28. P5, P7 masuk ke dalam antrian. Kemudian P5 ini masuk ke dalam proses.
selesai pada waktu ke-34. Kemudian P7 masuk ke dalam antrian dan diproses pada waktu ke-34 dan selesai pada waktu ke-41. Nah, dari sini kita lihat bahwa eh, waktunya itu sama semua. Yang tadi FCFS juga 41, SJF pun 41. Nanti untuk selanjutnya juga akan selesai di waktu yang sama. Baik, kita lanjut. Kita akan menghitung waktu tunggunya. Kita lihat P1. P1 di sini tidak memiliki waktu tunggu karena dia langsung selesai. Karena waktu datang ke 0, dia langsung diproses dan selesai di detik ke-10. Maka P1 0. Nah, selanjutnya P2, yaitu terakhir di proses ke-10 ya. Berarti dikurang waktu kedatangannya waktu ke-3, berarti 10 kurang 3 sama dengan 7. Kemudian P3 terakhir diproses di 16. Dia datang ke 9, maka 16 dikurang 9 sama dengan 7. Kemudian P4 terakhir diproses waktu ke-14. Dikurang waktu kedatangannya yaitu ke-12. Maka 14 kurang 12 sama dengan 2. Kemudian P5 itu terakhir di 28. Datang waktu ke-14. Maka 28 dikurang 14 sama dengan 14. Kemudian P6. Nah, terakhir di proses itu waktu ke-23. Datang waktu ke-15. Maka 23 dikurang 15 sama dengan 8. Kemudian P7 itu terakhir di 34. 34 dikurang waktu kedatangannya di 18. Berarti 16. Kemudian P8. Nah, terakhir itu di 20. Datang ke 20. Maka dia nggak ada waktu tunggu. Soalnya dia langsung diproses. Sama dengan 0. Nah, totalnya 0 ditambah 7 tambah 7 tambah 2 tambah 14 tambah 8 tambah 16 sama dengan 54. Kita hitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya. 54/8 sama dengan 6,75 satuan waktu. Nah, dari sini, dari hasil AWT-nya ini dapat kita lihat bahwa SJF ini lebih efisien daripada FCFS. Tadi kan FCFS hasilnya 8,25 ya. Di sini ada 6,75, berarti lebih cepat yang SJF. Selanjutnya yaitu short job first atau SJF yang preemptif. Nah, di sini konsepnya burst time terkecil akan dikerjakan terlebih dahulu meskipun ada proses yang sedang berjalan. Berbeda dengan non preemptif, burst time terkecil akan dikerjakan terlebih dahulu, namun jika proses yang sedang berjalan itu telah selesai. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Gambarkan gencar dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Nah, di sini ada tabel masih sama seperti sebelumnya, ada P1 sampai P8, ada arrival time, ada burst time. Langsung saja ke penyelesaian. Di sini ada CPU, sudah saya gambarkan terlebih dahulu. Ada ready query-nya, ada arrival time. Oke, waktu ke 0, P1 datang. Maka P1 masuk dalam proses, kira-kira selesai pada waktu ke-10. Waktu ke-1, ke-2, ke-3, ternyata ada yang datang. Nah, di sini P1 akan dijeda terlebih dahulu karena ada yang datang untuk membandingkan burst time yang paling kecil. Maka yang datang itu P2, P2 masuk dalam antrian, P1 masuk antri. Nah, di sini P2 memiliki burst time lebih kecil daripada P1. P2 4, P1 7. Maka P2 yang akan diproses terlebih dahulu, tidak peduli P1 sedang berjalan atau tidak. Nah, berarti P2 masuk dalam proses. P2 ini punya burst time-nya 4, berarti kira-kira selesai pada waktu yang ke-7. Nah, waktu ke-7 ada yang datang, tidak, berarti P1 masuk ke dalam antrian dan diproses. Kemudian ke-8, ke-9 ada yang datang yaitu P3, maka P3 masuk ke dalam antrian, kemudian P1 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini kita lihat yang memiliki burst time terkecil yaitu P3. Berarti P3 yang akan diproses. Maka P3 masuk ke dalam proses. Kemudian waktu ke-10, ke-11, 12 ada yang datang yaitu P4. Maka P4 masuk ke dalam antrian. Kemudian P3 dan P1.
Nah, di sini kita lihat P3 masih memiliki burst time yang terkecil, maka P3 tetap diproses. Kemudian waktu ke-13, P3 di sini kan sudah selesai diproses. Maka apakah ada yang datang? Tidak ada. Berarti P1 sama P4 masuk ke dalam antrian. Di sini kita lihat lagi burst time terkecil, yaitu P4 memiliki burst time 2, sedangkan P1 5. Berarti P4 masuk ke dalam proses, kira-kira selesai pada waktu ke-15. Nah, ternyata waktu ke-14 ada yang datang, yaitu P5. Kita masukkan ke dalam antrian P5, P4, dan P1. Nah, di sini kita lihat lagi P4 masih memiliki burst time terkecil, maka P4 tetap diproses dan selesai pada waktu ke-15. Maka P1, P5 masuk ke dalam antrian. Nah, ternyata pada waktu ke-15 P6 masuk, maka P6 masuk ke dalam antrian juga. Nah, di sini siapa yang dulu kita proses? P1. Kenapa? Karena memiliki burst time-nya sama, kita kembali ke konsep FCFS, di mana yang pertama datang akan pertama diproses. Maka P1 masuk ke dalam proses, kemudian waktu ke-18 ada yang datang, yaitu P7. Maka P7 masuk antrian, kemudian P1 dijeda dulu, kemudian P5, P6 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini P1 masih memiliki burst time terkecil, maka P1 tetap masuk ke dalam proses. Kemudian waktu ke-20, P8 masuk. Nah, di sini P1 juga sudah selesai diproses, maka yang masuk ke antrian itu P7, P5, sama P6. Nah, kita lihat lagi, siapa yang memiliki burst time terkecil? P8. Berarti P8 masuk ke dalam proses, kemudian memiliki burst time 3, berarti selesai pada waktu ke-23. Selanjutnya itu P6, P5, P7. Kemudian kita lihat burst time terkecil yaitu P6. Maka P6 masuk ke dalam proses, punya burst time 5, berarti selesai pada waktu ke-28. P5, P7 masuk ke dalam antrian. P5 memiliki burst time terkecil yaitu 6, berarti P5 masuk ke dalam proses, selesai pada waktu ke-34, P7 masuk antri, kemudian P7 diproses dan selesai pada waktu ke-41. Nah, di sini kita lihat waktu selesainya itu tetap sama kayak FCFS sama SCF yang non-preemptive. Selanjutnya kita hitung waktu tunggu. Ya, untuk P1 terakhir diproses itu ke-15 ya. Datang waktu ke 0. Namun di sini dia sempat berjalan 3 langkah. Berarti dikurang 3, 15 dikurang 3. 0 ditambah 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, di sini P2 langsung habis. 3 langsung habis di 7. Berarti 0. Kemudian P3 juga 0 karena di sini dia datang ke 9 langsung diproses sampai selesai. Kemudian P4 itu terakhir diproses waktu ke-13. Tapi dia datang waktu ke-12. Berarti 13 dikurang 12, 1. Kemudian P5 yaitu terakhir diproses di 28. Dia datang waktu ke-14. Berarti 28 kurang 14, 14. Kemudian P6 terakhir diproses itu di 23. Namun dia datang waktu ke-15, berarti 23 dikurang 15 sama dengan 8. Kemudian P7 itu terakhir diproses di 34. Nah, dia datangnya itu di waktu ke-18. Berarti 34 dikurang 18, 16. Kemudian P8 diproses di waktu ke-20. Datang waktu ke-20 berarti 0. Totalnya yaitu 12 tambah 1 tambah 14 tambah 8 tambah 16 sama dengan 51. Kemudian hitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT yaitu 51 per 8 yaitu 6,375 satuan waktu. Selanjutnya yaitu priority schedule non-preemptive. Konsepnya itu memiliki nilai prioritas. Prioritas tertinggi akan dikerjakan terlebih dahulu. Jika nilai prioritas sama, maka kembali ke konsep FCFS. Yang datang terlebih dahulu, diproses terlebih dahulu.
Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh soal, gambarkan gencar dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Di sini kita memiliki tabel yang sama P1 sampai P8, ada arrival time dan burst time-nya. Di sini ada tambahan priority-nya. Ada 1, 2, 1, 3, 4, dan 3. Langsung saja ke penyelesaian. Di sini ada CPU yang sudah saya gambarkan, ada ready query, dan arrival time. P1 datang memiliki burst time 10 dan prioritas 1. P1 masuk dalam proses, kemudian waktu ketiga ada P2 yang datang. P2 masuk dalam antrian, kemudian P2 ini memiliki prioritinya 2, berarti P1 masih lebih besar. Prioritas 1, berarti P1 tetap diproses. Kemudian waktu ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, ada P3 yang datang. Nah, P3 masuk dalam antrian, memiliki priority 2, berarti P1 tetap diproses. Kemudian waktu ke-10, P1 itu sudah selesai diproses, maka yang sisa P2 sama P3 memiliki priority sama-sama 2. Berarti kembali ke konsep FCFS, di mana yang pertama datang akan diproses terlebih dahulu. Berarti P2 yang pertama datang, berarti P2 yang diproses. Kemudian waktu ke-11, 12 ada yang datang, yaitu P4. Maka P4 masuk ke dalam antrian, kemudian P2, sisa 2 karena dia udah berjalan 2 langkah, kemudian P3. Nah, di sini kita lihat priority siapa yang paling besar, yaitu P4, memiliki prioritas 1. Maka P4 yang akan diproses. Oke, P4 masuk ke dalam proses, kemudian waktu ke-14, P4 ini selesai diproses. Maka P2, P3 masuk ke dalam antrian, memiliki prioritas sama. Nah, kita lihat dulu, apakah waktu ke-14 ini ada yang datang? Ternyata ada, yaitu P5, maka P5 masuk ke dalam antrian. Kita lihat prioritas siapa yang paling besar, P2 dan P3. Namun karena P2 ini datang terlebih dahulu, maka P2 masuk ke dalam proses. Kemudian waktu ke-15 ada yang datang yaitu P6, berarti P6 masuk ke dalam antrian. Kemudian waktu ke-16 ini P2 selesai diproses. Kita lihat di sini ada yang datang, tidak ada, berarti P3, P5, dan P6 masuk ke dalam antrian. Kemudian kita lihat lagi prioritasnya. Siapa yang paling besar? Ada P3. Ada P3 yaitu dengan prioritas 2. Sedangkan P5 itu 3, P6 itu 4. Maka P3 yang akan diproses. Maka waktu ke-17, ke-18 ada yang datang yaitu P7. Maka P7 masuk ke dalam antrian. Kemudian waktu ke-20, P3 selesai diproses. Maka P5, P6, P7 masuk ke dalam antrian. Kita lihat lagi, pada waktu ke-20, P8 masuk. Maka P8 masuk ke dalam antrian. Kita lihat lagi siapa yang mempunyai prioritas tertinggi. Di sini P5 sama P8 memiliki prioritas yang sama. Namun karena P5 datang terlebih dahulu, maka P5 yang akan diproses. Selesai pada waktu ke-26. Karena tidak ada yang datang lagi, maka P6, P7, P8 masuk ke dalam antrian. Kita lihat lagi prioritas siapa yang paling besar, ada P8, maka P8 masuk ke dalam proses. Nah, selesai pada waktu ke-29. Kemudian P6, P7 masuk ke dalam antrian memiliki prioritas yang sama, namun P6 memiliki arrival time terlebih dahulu. Berarti P6 akan masuk ke dalam proses selesai pada waktu ke-34, karena burst time-nya 5, berarti 29 tambah 5. Kemudian P7 masuk ke dalam antrian, P7 diproses, kemudian selesai pada waktu ke-41. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggunya. Kita lihat P1. P1 di sini datang waktu ke 0 dan langsung selesai. Berarti P1 tidak memiliki waktu tunggu. Berarti P1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu P2. Kita lihat terakhir diproses di 14, kemudian di 10. Berarti untuk menghitungnya kita ambil yang pertama dulu, 10 dikurang waktu kedatangannya 3. Berarti 10 dikurang 3. Terus ditambah dengan waktu pemrosesan terakhir yaitu 14 dikurang 10. Kemudian di sini kan dia berjalan 2 langkah ya. Berarti dikurang 2 lagi. Berarti 10 kurang 3 ditambah 14 dikurang 10 dikurangin 2 karena dia berjalan 2 langkah. Sama dengan 9.
Selanjutnya P3 yaitu terakhir di 16. Datang waktu ke 9, berarti 16 dikurang 9 sama dengan 7. Kemudian P4 terakhir diproses di 12. Kemudian P4 itu datang waktu ke 12, berarti 0. 12 dikurang 12, kemudian P5 terakhir di 20. Datang waktu ke 14, berarti 20 kurang 14, 6. Kemudian P6 terakhir di 29, datang ke waktu 15, berarti 29 dikurang 15, 14. Kemudian P7 di 34, dikurang waktu kedatangannya 18 sama dengan 16. Kemudian P8 terakhir di 26. Datang waktu ke 20. Berarti 26 dikurang 20, 6. Maka totalnya yaitu 58. Kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya, yaitu totalnya, yaitu yang 58 dibagi banyaknya proses 8, sama dengan 7,25 satuan waktu. Selanjutnya priority schedule yang preemptive. Di sini memiliki konsep yang sama dengan non-preemptive, tapi pasti ada perbedaannya. Perbedaannya jika nilai prioritas sama, maka burst time terkecil dikerjakan terlebih dahulu. Jika sebelumnya yang non-preemptive, jika prioritinya sama akan kembali ke FCFS, maka yang di preemptive ini yang dilihat itu burst time terkecil. Sama-sama memiliki nilai prioritas. Nah, prioritas tertinggi akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi bedanya itu di sini, jika nilai prioritasnya sama. Oke, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Di sini ada tabel yang sama, memiliki priority. Langsung ke penyelesaiannya saja. P1 datang waktu ke 0. P1 masuk ke dalam proses. Kemudian pada waktu yang ketiga P2 datang, memiliki priority-nya 2, burst time-nya 4, kemudian waktu ke 9 datang P3, priority-nya 2, karena P1 ini priority-nya masih lebih besar, maka mereka ini masuk ke dalam antrian. Nah, waktu ke 10, P1 sudah selesai, berarti P1 habis, maka P2 dan P3 masuk ke dalam antrian. Di sini kita lihat priority-nya sama-sama 2. Nah, karena priority-nya sama-sama 2, kita lihat burst time-nya, siapa yang paling kecil. Nah, di sini kebetulan sama-sama 4. Berarti kita kembali ke konsep FCFS juga, karena sama-sama 2 dan sama-sama 4 burst time-nya. Berarti P2 masuk ke dalam proses. Kemudian waktu yang ke-12 ada yang datang yaitu P4. Maka P4 masuk ke dalam antrian. Kemudian P2 masuk ke dalam antrian. P3 juga masuk ke dalam antrian. Nah, di sini kita lihat priority siapa yang paling besar? P4. Berarti P4 yang akan masuk ke dalam proses. Kemudian waktu ke-14. P4 ini selesai diproses. Karena burst time-nya cuma 2. Berarti 12, 13, 14 selesai. Kemudian P2 masuk ke dalam antrian. P3 masuk ke dalam antrian. Kemudian siapa yang datang? Ada, yaitu P5. Maka P5 masuk ke dalam antrian. Kita lihat lagi priority siapa yang paling besar. Di sini P3 sama P2 memiliki priority yang sama-sama 2. Nah, konsep dari preemptive tadi, lihat burst time yang paling kecil. Di sini burst time P2 lebih kecil daripada P3. Maka P2 yang akan diproses. Waktu ke-15 ada yang datang yaitu P6. Memiliki priority 4. Jadi ini masih lebih besar ya daripada P2, P3, P5. Jadi kita masukkan ke dalam antrian saja. Kemudian waktu ke-16, P2 sudah selesai diproses. Maka P3, P5, dan P6 masuk ke dalam antrian. Apakah waktu ke-16 ada yang datang? Tidak ada. Berarti kita lihat lagi priority siapa yang paling besar? P3. Maka P3 masuk ke dalam proses. Kemudian waktu ke-18 ada yang datang yaitu P7, memiliki priority 4, masuk ke dalam antrian. Ke waktu ke-20, P3 selesai diproses karena cuma memiliki burst time 4.
Berarti P5, P6, sama P7 masuk ke dalam antrian. Apakah waktu ke-20 ada yang datang? Ada, yaitu P8. Maka P8 masuk ke dalam antrian. Kemudian kita lihat lagi siapa yang memiliki priority yang terbesar. Kita lihat di sini P8 memiliki priority 3, sedangkan P5 juga memiliki priority 3. Kita lihat burst time terkecil, yaitu P8. Berarti P8 yang akan masuk ke dalam proses. Kemudian P8 akan selesai pada waktu ke-23. Di sini sudah tidak ada lagi, ya, maka langsung kita habiskan saja. Eh, Maka P5 masuk ke dalam antrian, P6, P7. Kita lihat lagi siapa yang memiliki priority terbesar, yaitu P5. Maka P5 masuk ke dalam proses, selesai pada waktu ke-29. Kemudian P6 masuk ke dalam antrian, P7 masuk ke dalam antrian. Kita lihat prioritasnya sama, kita lihat burst time terkecil yaitu P6, maka P6 yang akan diproses. Selesai pada waktu ke-34, maka P7 yang terakhir masuk ke dalam proses, selesai pada waktu ke-41. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggunya untuk P1. P1 di sini tidak memiliki waktu tunggu karena langsung diproses sampai selesai. Maka P1 0, kemudian P2 di sini terakhir diproses di 14. Sama 10, berarti 10 dikurang 3, kemudian 14 dikurang 10. Nah, di 10 ini dia kan berjalan 2 kali ya. Berarti dikurang 2 lagi. Berarti 10 kurang 3 ditambah 14 kurang 10 kurang 2 sama dengan 9. Kemudian P3 terakhir diproses di 16 dikurang 9. Dia datang di 9, berarti 19 kurang 9 sama dengan 7. Kemudian P4 di 12. Langsung selesai, berarti 0. Kemudian P5 itu di 23. Datang waktu ke-14, berarti 23 dikurang 14 sama dengan 9. Kemudian P6 itu terakhir diproses itu di 29. Datang waktu ke-15, berarti 29 dikurang 15 sama dengan 14. Kemudian P7 di 34, dikurang waktu kedatangannya 18 sama dengan 16. Kemudian P8 itu terakhir di 20, dikurang 20 dan langsung habis, maka 0. Maka totalnya yaitu 9 tambah 7 tambah 9 ditambah 14 ditambah 16 itu 55. Kemudian kita hitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya, yaitu total ini semua, yaitu 55 dibagi banyaknya proses 8, maka 55 dibagi 8 sama dengan 6,875 satuan waktu. Selanjutnya yaitu round robin. Nah, di round robin ini memiliki time quantum, dijalankan berdasarkan time quantum dan bergantian, memiliki arrival time yang sama. Nah, di sini contohnya P1, P2 memiliki time quantum 3, maka setelah P1 akan berjalan sebanyak time quantumnya yaitu 3, kemudian akan berganti ke P2. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Gambarkan gencar dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Nah, di sini diketahui time quantumnya sama dengan 3. Ini ada tabelnya, ada prosesnya P1 sampai P8. Di sini arrival time-nya sama. Nah, bisa 1 semua, bisa 0 semua, bisa 2 semua, terserah. Terserah pembuat soal. Tapi harus sama semua dari P1 sampai P8. Langsung ke penyelesaian. Sini ada time quantum diketahui 3. CPU-nya sudah saya gambarkan terlebih dahulu. Ready query-nya sudah saya susun. Sama-sama di 0. Kemudian ada burst time-nya. Ada tabel di sini sebagai panduan. Nah, di sini P1, P2, P3, sampai P8 berurut ya. Nah, di sini P1 akan diproses terlebih dahulu. Kemudian akan berjalan sebanyak time quantumnya, yaitu sebanyak 3. Berarti di waktu ketiga, P1 sudah berhenti diproses, ditunda dulu. Maka yang masuk di sini P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Kemudian P1 masuk lagi ke dalam antrian. Antrian yang terbelakang. Maka sisa berapa? Kan ini 10, berarti dikurang 3 karena sudah berjalan sebanyak 3 langkah.
yaitu 7. Maka kemudian P2 masuk ke dalam proses, berjalan sebanyak 3 langkah sampai ke 6. Kemudian P3, P4, P5, P6, P7, P8, P1, dan P2 masuk lagi ke dalam antrian. Sisa berapa? Sisa 1. Kenapa? Karena ini berstemnya 4, berjalan sebanyak 3 langkah, berarti sisa 1. 4 dikurang 3, sama dengan 1. Selanjutnya P3 masuk ke dalam proses. Selesai waktu ke 9. Kemudian P4, P5, P6, P7, P8, P1, P2, kemudian P3 masuk ke dalam antrian lagi. Sisa berapa? Sisa 1 karena sudah berjalan 3 langkah. Nah, di sini kan kita lihat ya, setelah P1, P2, setelah P2, P3, setelah P3, P4. Akan begitu seterusnya sampai selesai berganti-gantian sebanyak time quantumnya. Dia akan berjalan hanya sebanyak time quantumnya. Kemudian masuk P4 ke dalam proses. Nah, P4 ini memiliki burst time-nya 2 ya. P4 burst time-nya 2. Nah, 2. Jadi dia sebelum sampai ke time quantumnya 3, dia sudah selesai diproses. Maka tidak apa-apa, langsung ke 11. Maka P5 masuk lagi ke dalam antrian, P6, P7, P8, P1, P2, P3. Karena P4 sudah selesai diproses, maka dia tidak masuk ke dalam antrian lagi. Selanjutnya P5 masuk ke dalam proses, selesai waktu time quantum ketiga, berarti tambah 3. 11 ditambah 3, 14. Kemudian P6 masuk ke dalam antrian, P7 masuk ke dalam antrian, P8, P1, P2, sama P3. Kemudian P5 masuk lagi ke dalam antrian karena dia masih sisa. Masih sisa 3 lagi karena dia cuma berjalan sebanyak kuantumnya 3. Berarti P5 sisa 3. Kemudian P6 masuk ke dalam proses. Selesai waktu ke 17 ditambah 3. Maka P7, P8, P1, P2, P3, P5 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya di sini P6 tetap masuk ke dalam antrian karena masih ada sisa. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka P6 sisa 2, kemudian P7 masuk ke dalam proses. Kemudian waktu ke-20, P7 akan berhenti diproses dulu. Kemudian P8 masuk, P1, P2, P3, P5, sama P6. Kemudian P7 masuk lagi. Sisa berapa? Berarti 7 dikurang 3, sisa 4. Kemudian P8 masuk ke dalam proses. Kemudian waktu ke-23, P8 ini sudah habis selesai diproses ya. Maka masuk P1, P2, P3, P5, P6, P7. P8 sudah habis, tidak ada lagi. Maka P1 masuk lagi. Selesai pada waktu ke-26. Kemudian P2, P3, P5, P6, P7 masuk ke dalam antrian. Kemudian P1 masuk lagi, sisa berapa? Berarti 7 dikurang 3, 4. Maka P1 masuk dalam proses. Selesai pada waktu ke-27 karena burst time-nya cuma 1. Sisa 1. Maka P3, P5, P6, P7, P1 masuk ke dalam antrian. P2 sudah tidak karena sudah selesai. P3 masuk ke dalam proses. Waktu ke-28 selesai karena burst time-nya cuma 1. Maka P5, P6, P7, P1. Maka P5 masuk ke dalam proses lagi. Selesai pada waktu ke-31. P6, P7, P1 masuk ke dalam antrian. Di sini P5 tidak masuk lagi karena sudah selesai, habis 3 sesuai dengan time quantumnya. Kemudian P6 masuk ke dalam proses. Waktunya yaitu 33. Kenapa? Karena burst time-nya cuma 2, berarti 31 tambah 2. Kemudian P7, P1 masuk ke dalam antrian. Kemudian P7 masuk ke dalam proses. Nah, di sini pada waktu ke-36, P1 masuk ke dalam proses, kemudian P7 masuk ke dalam antrian, sisa 1. Kenapa tidak dihabiskan? Karena time quantumnya ada 3. Jadi, jika kurang dari time quantum, bisa langsung dihabiskan. Jika lebih, dia harus berjalan sesuai dengan time quantumnya. Maka P1 masuk ke dalam proses.
berjalan sampai 3 kali, yaitu 39, maka P7 masuk ke dalam antrian, P1 masuk ke dalam antrian sisa 1 karena 4 dikurang 1, kemudian P7 masuk ke dalam proses, berjalan 1 langkah karena sisa burst time-nya 1, maka ke 40, maka P1 masuk ke dalam antrian, P1 diproses, burst time 1, maka selesai pada waktu ke 41. Nah, semua proses sudah selesai. Di sini selesai pada waktu ke-41 sama dengan proses penjadwalan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung waktu tunggunya. Pertama kita lihat dia terakhir diproses di mana? Di 40. Berarti P1 itu terakhir diproses di 40. Kita lihat P1 itu diproses berapa kali? 1 di 40, yang kedua ada di 36, kemudian ada di 23, berarti ada 3 proses ya. Berarti kita hitung yaitu 40 dikurang banyaknya prosesnya itu ada 3 kali, berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. Berarti 40 dikurang 9 sama dengan 31. Selanjutnya P2. Kita lihat terakhir proses di 26. Dia diproses berapa kali? Cuma 1 kali, berarti 26 dikurang 3 sama dengan 23. Kemudian P3. P3 terakhir diproses di 27. Nah, kita lihat P3 diproses berapa kali? Ada 1 kali juga, berarti 27 dikurang 3 sama dengan 24. Kemudian P4. P4 diproses terakhir di 9. Nah, di sini dia langsung selesai, berarti 9 dikurang 0, karena dia tidak diproses, sama dengan 9. Kemudian P5. P5 terakhir diproses itu di 28. Kemudian diproses berapa kali? 1, berarti P5 itu 28 dikurang 3 sama dengan 25. Kemudian P6. P6 terakhir diproses itu di 31. Dia diproses berapa kali? Ada 1 kali. Berarti dikurang 3 juga. Sama dengan 31 dikurang 3 sama dengan 28. Kemudian P7 terakhir diproses itu di 39. Diprosesnya ada berapa kali? Ada 1, ada 2. Berarti 3 ditambah 3 berarti 37 dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 36. Kemudian P8 terakhir itu di 20. Berjalan berapa kali diproses? Tidak ada, berarti dikurang 0. 20 dikurang 0 sama dengan 20. Kemudian kita jumlahkan 31 tambah 23 tambah 24 tambah 9 tambah 25 tambah 28 tambah 36 tambah 20 sama dengan 196. Kemudian kita hitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya, yaitu totalnya dibagi banyaknya proses sama dengan 24,5 satuan waktu. Selanjutnya round robin yang preemptif. Nah, di sini konsepnya mirip, yaitu memiliki time quantum, dijalankan berdasarkan time quantum dan bergantian. Bedanya ada di sini, memiliki arrival time yang berbeda. Jika yang non-preemptif itu atau yang round robin doang, itu memiliki arrival time yang sama. Sedangkan yang preemptif itu arrival time-nya berbeda-beda. Langsung ke contoh soal, gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggunya, time quantumnya sama. Ini arrival time-nya berbeda tiap proses. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini ada time quantum diketahui 3, CPU-nya sudah saya gambarkan, ada ready query. Di sini arrival time-nya, waktu ke 0, P1 datang. Masuk ke dalam proses, kemudian P1 ini akan berjalan sebanyak time quantum. Maka berjalan sebanyak 3 kali. Nah, waktu ketiga, P1 ini dijeda dulu. Nah, kebetulan waktu ketiga ini juga ada yang datang, yaitu P2. Maka P2 masuk ke dalam antrian, P1 masuk ke dalam antrian juga, sisa 7 karena sudah berjalan sebanyak 3 kali. 10 dikurang 3 yaitu 7. Kemudian P2 masuk ke dalam proses karena berganti-gantian, berarti setelah P1 P2. Kemudian berjalan sebanyak time kuantumnya,
Nah, di ke-6 ini ada yang datang? Tidak ada, berarti P1 masuk antrian, P2 yang masuk ke dalam antrian. Sisa 1. Kenapa? Karena 4 dikurang 3. Karena dia tadi berjalan sebanyak 3 langkah. Kemudian di sini selanjutnya yang berjalan yaitu P1. Berganti-gantian. Kemudian berjalan sebanyak 3 langkah. Nah, di waktu ke-9, P1 dijeda dulu, kemudian P2 masuk ke dalam antrian. Kita lihat lagi apakah ada yang datang. Ternyata ada, yaitu P3. Maka P3 akan dimasukkan ke dalam antrian terlebih dahulu daripada P1. Kenapa? Karena P3 ini datang ke 9, sedangkan P1 selesai di 9. Berarti P3 sudah menunggu, sedangkan P1 baru selesai. Berarti P3 lebih dahulu daripada P1. Maka P1 masuk, sisa 4 karena berjalan 3 langkah, kemudian P2 masuk ke dalam antrian. Selesai waktu ke-10 karena burst time-nya sisa 1. Nah, di sini P3 sama P1 masuk ke dalam antrian. Waktu ke-10 tidak ada yang datang, maka P3 masuk di proses. Kemudian waktu ke-11, 12 ada yang datang, yaitu P4. Nah, kemudian kita tetap berjalan sebanyak time quantum-nya, berarti sampai ke 13. Kenapa di 12 tidak langsung antri? Karena time quantum-nya 3. Berarti harus berjalan sebanyak 3 kali. Di waktu ke-13, P3 ini dijeda, kemudian P1 masuk ke dalam antrian, P4 masuk ke dalam antrian, kemudian P3 masuk ke dalam antrian, sisa 1 karena 4 dikurang 3. Kemudian P1 masuk ke dalam proses. Kita lihat P1 memiliki burst time-nya 4 kan, berarti time quantum masih berjalan sesuai time quantum-nya. Berarti waktu ke-14 ada yang datang, P5. Maka masuk ke dalam antrian juga, menunggu. Di sini kemudian P6 datang waktu ke-15, masih menunggu juga. Kemudian waktu ke-16, di sini P1 dijeda. P4 masuk ke dalam antrian. P3 masuk ke dalam antrian, kemudian P5 masuk ke dalam antrian, kemudian P6 masuk ke dalam antrian. Nah, kemudian kita lihat di sini P1 masih ada sisa tidak? Masih ada 1 lagi. Berarti P1 masuk ke dalam antrian, sisa 1. Kemudian kita lihat urutannya. Kemudian setelah itu P4 masuk ke dalam proses. Kita lihat di sini P4 memiliki burst time-nya 2. Berarti dia akan selesai pada waktu ke-18. Meskipun time quantum-nya 3, namun jika kurang dari time quantum, maka bisa langsung diselesaikan. Kemudian P3 masuk ke dalam antrian, P5 masuk, P6, P1, kemudian kita lihat waktu ke-18 ini ada yang datang tidak? Ada P7, maka P7 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya P3 diproses, memiliki burst time 1, berarti selesai waktu ke-19. Maka P5, P6, P1, P7 masuk ke dalam antrian. Apakah waktu ke-19 ada yang datang? Ternyata tidak, maka P5 langsung diproses. Berjalan sebanyak time quantum, karena di sini burst time-nya 6, berarti besar daripada time quantum-nya. Berarti waktu ke-20 ternyata ada yang datang. Ada P8. Berarti P8 akan menunggu. Kemudian waktu ke-22 sebanyak time quantum sudah berjalan. Maka P6, P1, P7, dan P8 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini waktu ke-22 sudah tidak ada lagi. Berarti kita lihat lagi P5. Apakah masih ada sisa? Ada 3 lagi. Berarti P5 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya P6 masuk ke dalam proses, berjalan sebanyak time quantum sampai ke 25, kemudian P1, P7, P8, P5 masuk ke dalam antrian, P6 masuk lagi ke dalam antrian karena masih ada sisa, 5 dikurang 3, sisa 2, kemudian P1 masuk ke dalam proses, memiliki burst time-nya 1, berarti selesai waktu ke 26. Maka P7, P8, P5, P6 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya P7 diproses. Nah, selesai waktu ke 29 sebanyak time quantum. Kemudian P8, P5, P6 akan masuk ke dalam antrian. Kemudian P7 masuk ke dalam antrian lagi. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Sisa 4. Kemudian P8 masuk ke dalam proses. Berjalan sebanyak time quantum 3.
yaitu sampai ke 32, kemudian P5, P6, P7 masuk ke dalam antrian. Nah, di sini P8 sudah habis, berarti tidak masuk lagi ke dalam antrian. P5 diproses, selesai pada waktu ke-35, kemudian P6, P7 masuk ke dalam antrian. Di sini P5 sudah habis, maka P6 masuk ke dalam proses. Memiliki burst time-nya 2, berarti selesai pada waktu ke-37. Kemudian P7 masuk ke dalam antrian, kemudian P7 diproses karena hanya sisa P7 dan selesai pada waktu ke-41. Maka semua selesai, terakhir di 41, tetap sama dengan proses penjadwalan CPU yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghitung waktu prosesnya, yaitu P1. P1 terakhir itu di 25. Nah, kita lihat berapa kali dia diproses. Ada 1, 2, 3. Nah, berarti 25 dikurang 3 ditambah 3 ditambah 3. Sama dengan 16. Selanjutnya yaitu untuk P2. Kita lihat terakhir itu di 9. Kemudian kita lihat dia diproses berapa kali, ada sekali. Dan datang waktu kapan? Waktu ketiga. Berarti 9 dikurang 3 ditambah 3. Sama dengan 3. Ini 3 tambah 3-nya itu waktu kedatangan ditambah dengan banyaknya prosesnya. Kan satu proses itu sebanyak 3 karena time quantumnya 3. Kemudian P3 itu terakhir diproses di 18. Kemudian diproses berapa kali? P3 ada sekali. Kemudian dia datang waktu kapan? Waktu ke-9. Berarti 3 ditambah 9, itu waktu kedatangan. Banyaknya proses itu 3 ditambah 9 itu waktu kedatangan. Berarti 18 dikurang 3 tambah 9 sama dengan 6. Kemudian P4 terakhir itu di 16. Kemudian kita lihat dia diproses berapa kali? 0, berarti dia nggak ada diproses lagi kan? Berarti dikurangin waktu kedatangannya saja, waktu kedatangannya ke 12. Maka 16 dikurang 12 sama dengan 4. Selanjutnya kita lihat P5. P5 itu terakhir di 32. Kita lihat P5 ini diproses berapa kali? Ada sekali di sini. Kemudian kita lihat waktu kedatangannya yaitu 14. Berarti 3 ditambah 14 dulu, kemudian 32 dikurang 3 tambah 14, sama dengan 15. Kemudian yang P6, dia terakhir di 35. Dikurangin sama banyaknya proses dia itu ada sekali. Berarti 1, karena satu proses 3 ditambah dengan waktu kedatangannya, itu ke-15. Berarti 35 dikurang 3 ditambah 15 sama dengan 17. Kemudian P7 itu di 37. Kemudian kita lihat di proses berapa kali? 1, cuma sekali. Berarti ditambah waktu kedatangannya itu ke-18. Berarti 3 ditambah 18, 37 dikurang 3 tambah 18 sama dengan 16. Kemudian P8 terakhir itu di 29. Dia diproses berapa kali? Tidak ada. Berarti dikurangin waktu kedatangannya, yaitu 20. Berarti 29 dikurang 20 sama dengan 9. kemudian kita jumlahkan, totalnya ada 86. Kemudian kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT, yaitu totalnya, yaitu yang 86 dibagi banyaknya proses 8, berarti 86 dibagi 8 sama dengan 10,75 satuan waktu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.